Saya akan bagikan sebuah kisah yang menarik, yaitu kematian seorang gadis Kurdi yang berasal dari kota Sakes di wilayah barat laut Iran. Ya, 16 September 2002 kemarin menjadi saat terakhir bagi Mahsa Amini untuk menghirup udara di dunia ini. Ya. Dia meninggal di rumah sakit karena diduga dianiaya oleh polisi moral. Meskipun pemerintah Iran membantah hal tersebut, mereka mengatakan bahwa Amini itu terkena serangan jantung. Bahkan pemerintah Iran juga membeberkan sebuah CCTV di mana dalam kantor polisi Iran kondisi Amini itu dalam keadaan sehat. Tapi publik terlanjur tidak percaya karena tertangkapnya Mahsa Amini oleh pemerintah Iran ini karena penggunaan jilbab. Sejak tahun 1979, penggunaan jilbab untuk wanita Iran adalah aturan baku, jadi tidak boleh diganggu gugat. Bahkan pemerintah Iran juga membuat squad untuk menjaga ketertiban tersebut. Jadi mereka dinamakan semacam polisi bimbingan gitu ya. Mahsa Amini sebenarnya namanya bukan itu ya. Kalau dalam bahasa Kurdi namanya adalah Jina Amini. Mahsa adalah nama Persia. Jadi ada sebuah aturan di Iran itu bahwa semua nama di negara tersebut harus menggunakan awalan kata Persia. Jadi yang digunakan oleh Jina Amini ini adalah Mahsa Amini. Gadis asal kota Sakes tersebut ternyata baru mendapatkan beasiswa untuk masuk ke sebuah perguruan tinggi. Dia bercita-cita sebagai seorang pengacara. Ternyata harapannya itu runtuh karena dia harus meninggal di rumah sakit yang sampai sekarang masih belum diketahui sebenarnya apa penyebab kematiannya. Tapi yang jelas kematiannya telah membangkitkan gelombang protes kepada pemerintah Iran. Ya, yang menyedihkan adalah ternyata korban dari protester atau demonstrasi tersebut sangat luar biasa ya. Jadi saya mengutip dari Dunia Tempo ya. Korban tewas di Iran tersebut mencapai 244 orang dan 12.000 lainnya itu ditahan oleh pemerintah Iran ya. Sebuah tragedi kemanusiaan yang harusnya tidak boleh terjadi lagi di negara manapun, termasuk di negeri kita tentunya ya. Gerakan ini sering orang menyebut dengan revolusi jilbab ya. Bahkan ada yang menyatakan bahwa revolusi jilbab ini bisa menjatuhkan pemerintah yang sah ya. Jadi ini menurut pengamatan para pakar politik dari barat ya. Tapi apakah betul ya kita juga belum tahu. Kalau melihat sejarahnya sejak tahun 79 gelombang protes terhadap jilbab itu sudah dimulai gitu kan. Dan sempat beberapa kali juga terjadi setelah itu ya. Jadi protes terhadap penerapan aturan jilbab yang ketat di Iran itu sudah dimulai ketika revolusi Iran itu berkuasa atau pemerintahan revolusi Iran itu berkuasa. Dan itu juga terus berlanjut dan terakhir terjadi pada tahun 2009. Walaupun sebenarnya beberapa protes kecil di kalangan generasi wanita Iran itu juga bermunculan di media sosial, tapi langsung ditutup oleh pemerintah Iran atau diblokir atau disensor sehingga tidak meluas. Tapi banyak yang sudah tahu bagaimana dalam satu dekade terakhir ini protes terhadap penggunaan jilbab secara ketat oleh pemerintah Iran banyak mendapatkan protes dari generasi muda Iran yang lebih liberal ya. Para wanita Iran yang sekarang sudah melek dengan media sosial terutama generasi muda Iran itu sekarang memprotes dengan terang-terangan ataupun secara diam-diam tentang aturan penggunaan hijab pada mereka ya. Sekarang ini memang pemerintah Iran memang melakukan pengetatan terhadap penggunaan hijab, bahkan mereka ingin lebih mendisiplinkan lagi generasi muda wanita Iran tersebut. Dan seperti kita ketahui bahwa penggunaan hijab di Iran itu adalah wajib, jadi mereka tidak akan bisa masuk ke gedung pemerintahan ataupun tempat-tempat umum lainnya bila wanita tersebut tidak menggunakan hijab yang sesuai dengan aturan pemerintah. Jadi gelombang protes terhadap penggunaan jilbab di Iran itu ternyata semakin menguat ya, ternyata semakin menguat ya. Jadi
ini yang ditakutkan oleh pemerintah Iran, karena kalau ini semakin besar dan mendapatkan simpati dan solidaritas dari para musuh-musuh pemerintah Iran, pasti akan membuat kekuasaan pemerintah Iran itu akan melemah. Nah, sejumlah pengamat politik barat juga mengatakan bahwa aksi protes hijab ini menjadi awal jatuhnya dari rejim Iran. Ya. Kita juga belum tahu apakah ini akan menjadi sebuah momentum untuk jatuhnya pemerintah Iran atau enggak. Karena sebenarnya kalau protes hijab ini kan bukan yang pertama kali di Iran ya, jadi sudah dimulai sejak ketika pemerintahan revolusi Iran berdiri pada tahun 799 dan itu sempat terulang beberapa kali. Ada secuil kisah yang menarik dari gelombang protes hijab di Iran ini ya. Ada seorang gadis muda umur 16 tahun. Jadi setelah ikut dalam aksi tersebut, dia dinyatakan menghilang oleh orang tuanya, hilang atau dihilangkan ya. Ternyata setelah ditelusuri, gadis muda berumur 16 tahun ini sudah meninggal di sel tahanan polisi moral. Dan ini semakin membuat gerah para pemprotes jilbab di Iran ya. Mereka semakin keras memprotes agar pemerintah Iran melonggarkan aturan jilbab tersebut. Apakah itu akan ditaati oleh pemerintah Iran? Ya, saya yakin tidak akan ditaati ya, karena sudah menjadi suatu aturan baku dari pemerintah Iran ya. Tanpa aturan yang ketat seperti itu, rejim Iran akan kehilangan taringnya ya, karena memang dari awal mereka memang sudah mendeklarasikan bahwa negara tersebut berdasarkan hukum syariat Islam. Ya kalau tiba-tiba dirubah ya pastinya akan menimbulkan kekacauan. Pasti kelompok-kelompok konservatif juga akan tidak setuju. Aksi protes di Iran tersebut sekarang sudah mendapatkan dukungan juga dari dunia barat ya. Jadi di Eropa dan Amerika kemarin muncul juga demonstrasi menyatakan keprihatinan terhadap apa yang terjadi di Iran. Nah, ini yang makin menarik ternyata. Karena kalau kita perhatikan ya memang pemerintah Iran ini cukup sedikit kejam ya. Jadi mereka bahkan sampai memberondong seorang demonstran dengan peluru tajam sehingga tewas ya. Gadis itu bernama Hadis Najafi ya, yaitu seorang wanita muda yang ikut dalam aksi tersebut dan dia membuka hijabnya di depan umum. Dan ini mungkin yang menimbulkan kemarahan dari polisi moral Iran ya. Sebenarnya nggak hanya itu ya. Dalam melakukan aksi protes terhadap pemerintah, gadis-gadis muda Iran itu memang melakukan aksi yang cukup ekstrim. Jadi mereka rame-rame melepas hijabnya, kemudian memotong rambut mereka di depan umum ya. Bahkan mereka membakar rambut mereka tersebut rame-rame. Dan ini sebuah protes yang bisa dikatakan cukup keras ya terhadap pemerintah Iran. Dan mungkin ini adalah suatu aksi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jadi gelombang protes di Iran itu sudah menjangkau sekitar 20 kota dan kayaknya sih akan makin meluas karena kabarnya beberapa LSM dari barat juga wartawan asing sudah melakukan provokasi juga ya. Ya biasalah dalam suatu peristiwa politik di sebuah negara seperti ini ada campur tangan asing di belakangnya ya untuk menyudutkan pemerintah yang sah ya. Ya saya nggak akan bicara politiknya, tapi setidaknya di sini adalah ada tragedi kemanusiaan yang harusnya menjadi concern kita juga ya. Dan saya melihat di Indonesia ternyata sedikit sekali reaksi dari ormas Islam terhadap peristiwa di Iran tersebut ya. Apakah ormas Islam di Indonesia itu memegang prinsip netral? Ya enggak juga sebenarnya. Karena ketika peristiwa di Xinjiang Cina, kemudian di India dan Palestina mereka begitu keras memprotes. Yang saya heran kenapa peristiwa di Iran yang menimbulkan korban sangat tinggi ya, yaitu
244 orang dan 12.000 lainnya ditahan, kok tidak mendapatkan reaksi sama sekali. Kok sangat minim reaksinya dari para ormas Islam besar di Indonesia. Apakah karena Iran ini menganut aliran Syiah, sementara di Indonesia kebanyakan umat Islam menganut aliran Sunni? Ya, bisa jadi itu adalah suatu alasan kenapa kurangnya empati atau istilahnya solidaritas dari ormas Islam di Indonesia terhadap peristiwa yang terjadi di Iran. Ya, kalau kita perhatikan di sini ada tragedi kemanusiaan yang sangat luar biasa ya. Bisa kebayang 244 orang tewas dalam demo ya. Ini sangat menyedihkan ya, apalagi ada seorang martir juga yang diberondong dengan peluru tajam sehingga meninggal. Jadi peristiwanya di depan umum gitu ya. Semoga bahasa bagikan bermanfaat.